Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kopma Podcast. Halo Kopers, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Saya Nesa Farika Izani selaku Kepala Divisi Internal dan Eksternal. Kali ini saya akan ngobrol bareng kandidat Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung periode 2023. Kita akan membahas bagaimana persiapan untuk calon Ketua Umum dan yang tentunya akan menarik audiens mengenai jawabannya dari calon Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Di sini sudah ada Kak Anwar selaku Kepala Divisi Unit Kegiatan Anggota dan sebagai kandidat pertama calon Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2023. Halo Kak Anwar, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Selanjutnya sudah ada Kak Rizky Ojanotama selaku Kepala Divisi Media Kreatif dan sebagai kandidat kedua calon Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 2023. Kita sapa dulu ya teman-teman. Hai Kak Oja, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah, luar biasa. Pada baik semua ya. Tentunya harus tetap baik ya Kak, karena akan menjadi calon-calon ketua umum nih. Oke, jadi seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa pamflet-pamflet kandidat calon ketua umum Koperasi Mahasiswa ini telah tersebar di seluruh media sosial Kopma. Lalu bagaimana sih perasaan kakak menjadi kandidat calon ketua umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung periode 2023? Bisa langsung dijawab oleh Kak Anwar. Gimana nih Kak perasaannya? Kalau ngomongin soal perasaan sih ya tentunya senang ya karena nggak semuanya orang itu bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin di suatu organisasi maupun organisasi itu internal maupun eksternal. Oke, jawaban Kak Anwar sangat senang tentunya bisa mendapatkan kesempatan menjadi kandidat calon ketum Kopma 2023. Lalu bagaimana nih dengan perasaan kandidat calon nomor 2 kepada Kak Oja? Bagaimana nih Kak perasaannya? Perasaannya juga cukup deg-degan juga karena kan di momen pemilihan nanti kan saya juga kan bersanding dengan Kak Anwar yang menurut saya cukup hebat juga di bidangnya. Dari Kak Oja ini tentunya cukup deg-degan menjadi kandidat ketua umum ya teman-teman. Deg-degan seperti apa nih Kak? Seperti bertemu dengan doi pada pandangan pertama ya Kak? Asik. Oke, selanjutnya sudah kita ketahui ya teman-teman bahwa para kandidat calon ketum ini sudah berproses di Kopma sejak 2020. Tentunya sudah pasti tahu mengenai apa sih itu Kopma. Mungkin langsung saja kepada Kak Oja. Menurut kakak apa sih Kopma itu? Ya sesuai dengan namanya kan Kopma itu kan koperasi mahasiswa. Nah, di koperasi ini juga kan kita itu membahas tentang usaha, tentang bisnis-bisnis yang UMKM dan segala macamnya. Nah, sesuai dengan namanya yaitu koperasi, yaitu tentang badan usaha yang beranggotakan orang atau seseorang atau badan hukum koperasi. Nah, jadi kan di Kopma itu membahas tentang usaha dan di bidangnya lah gitu atau simpan pinjam. Nah, gitu Kak. Itu tadi jawaban dari Kak Oja penjelasan tentang Kopma sangat panjang ya di mata Kak Oja penjelasan tentang Kopma ini. Berikutnya menurut Kak Anwar, apa sih Kak Kopma itu? Mengenai Kopma ya, yang dimana Kopma itu adalah koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa ini sendiri yang dimana pengurus, anggota dan eh, pengawasnya adalah seorang mahasiswa. Koperasi ini juga lebih familiar di kampus itu dengan sebutan Kopma, yang dimana koperasi mahasiswa juga. Koperasi ini adalah badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, dan dimana juga di Kopma ini kita bisa belajar tentang gimana cara berwirausaha. Terus tentunya kalau di Kopma kita sendiri itu berwirausaha, terus
Tentunya kalau di Kopma kita sendiri itu Baik, jadi itu tadi teman-teman jawaban dari para kandidat calon ketua umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung mengenai tentang apa sih itu Kopma. Nah, sekarang Nesa penasaran nih, kenapa Kak Anwar dan Kak Oja ini mencalonkan diri sebagai ketum UKM Kopma? Eh, Mungkin pertanyaan ini pertama bisa dijawab oleh Kak Anwar ya, Kak. kalau misal ngomongin latar belakang ingin menjadi ketum ya, itu apa ya namanya ya? Saya ingin mengabdi dan berkiprah lebih jauh di Kopma. Baik, jadi itu tadi jawaban dari Kak Anwar ya teman-teman. Selanjutnya kita simak aja langsung jawaban dari Kak Oja. Alasan saya atau latar belakang saya mendaftar sebagai calon ketua umum itu yang pertama itu untuk meneruskan pengalaman saya. Yang keduanya itu untuk mencari kader-kader yang lebih aktif dan ingin memajukan Kopma yang lebih gitu. Nah di situ saya untuk bertekad sebagai calon ketua umum karena bukan sebagai kayak yang paling ingin nomor satu, enggak, tapi ingin lebih mencetak kader atau anggota biar lebih aktif di koperasi. Oke, itu tadi alasannya dari Kak Anwar dan Kak Oja ya teman-teman. Mungkin yang berkeinginan menjadi ketum itu banyak, tapi yang berani mencalonkan ini Kak Anwar dan Kak Oja. Begitu mungkin sekiranya ya teman-teman. Jadi kalau bukan mereka, ya siapa lagi gitu kan. Tadi kita sudah bahas mengenai alasan. Sekarang Nesa mau tanya lagi nih Kak, apa sih tujuan Kakak ketika nanti keterima menjadi ketua umum? Apa yang akan Kakak berikan untuk Kopma ke depannya? Pertanyaan ini bisa dijawab yang pertama dengan Kak Oja ya, karena gantian tadi kan sudah Kak Anwar yang pertama. Apa yang akan saya berikan untuk Kopma? Yang pertama di situ sesuai dengan visi misi saya, yaitu tentang visinya menjadikan Kopma Winril sebagai wadah minat bakat, penampung aspirasi, serta penyaluran bakat anggota Kopma Win Raden Intan Lampung sehingga terwujud yang solid. Nah, dari visi ini udah terlihat nih kalau saya akan memberikan kayak ruang bagi anggota yang memiliki minat bakat yang lebih gitu. Jadi seperti kayak akan diikut sertakan dalam lomba karena terus kayak diadakannya pelatihan dan segala macamnya sehingga kita dapat menyalurkan bakat anggota Kopma Win Raden Intan Lampung tersebut. Nah, selain itu juga kita akan mengadakan kayak keakraban bagi anggota itu sendiri karena menurut saya keakraban itu penting untuk menuju sesuatu yang solid. Yang selanjutnya itu ada misi saya itu mewujudkan anggota kooperatif inspiratif dan bertanggung jawab. Nah, saya melihat anggota Kopma Win Raden Intan Lampung ini yang masih belum aktif atau dia hanya sebagai anggota biasa saja. Nah, yang kedua itu menampung dan memfasilitasi aspirasi sesuai dengan visi saya. Nah, yang ketiga membangun rasa kekeluargaan dan solidaritas. Selanjutnya jawaban dari Kak Anwar. Bukan memberikan deh lebih tepatnya, tapi mengangkat visi misi yang dimana visi misi saya itu visi membentuk kader koperasi yang mampu berkolaborasi, berinovasi serta responsif terhadap kondisi dan wirausaha koperasi di era digital. Yang dimana sudah jelas di sini saya akan membentuk kader koperasi yang mampu berkolaborasi. Yang berkolaborasi ini yaitu mampu bekerja sama kader dan pengurus nantinya, maupun itu kader anggota baru maupun kader anggota lama gitu. Aduh kaca Pak lagi salah mandi ini lagi. Selanjutnya berinovasi, yang dimana berinovasi ini mempunyai inovasi yang akan saya tampung dari kader tersebut gitu.
Nah, saya juga pastinya membutuhkan inovasi-inovasi dari kader-kader tersebut. Nah, serta responsif terhadap kondisi dan wirausaha koperasi di era digital. Nah, di sini nih poin pentingnya, yaitu di mana seorang kader itu harus respon cepat terhadap keadaan atau kondisi saat ini dan wirausaha koperasi di era digital, yang dimana zaman sekarang ini udah zaman modern ya. Yang pasti tentunya makin canggih sebuah digital gitu. Nah, di sini saya akan mencoba membantu kader yaitu respon terhadap kondisi dan wirausaha koperasi di era digital ini gitu. Dengan misi mengoptimalkan pengawasan terhadap kader dan menumbuhkan gairah organisasi di setiap kader. Kenapa saya membicarakan menumbuhkan gairah organisasi di setiap kader? Karena tanpa gairah tersebut, kader hanya bisa pasif nantinya gitu. Kader hanya bisa pasif nantinya gitu. Dan yang ketiga, pengembangan kreativitas kader Kopma, yang dimana nantinya pengembangan kreativitas kader Kopma ini saya akan coba melakukan sebuah survei gitu ya terhadap kader-kader yang mempunyai kreativitas gitu, dan saya akan mengembangkan kreativitas tersebut. Dan yang keempat, modernisasi era perkembangan zaman saat ini gitu ya, sesuai sama misi tadi yang dimana saya akan responsif terhadap kondisi dan wirausaha koperasi di era digital gitu. Oke, berarti Kak Anwar dan Kak Oja ini membawa visi misi yang sudah kalian yakini untuk membawa UKM Kopma lebih baik untuk kedepannya ya Kak. Wah, dari jawaban-jawaban para kandidat ini, sepertinya teman-teman Kopers ini sudah mulai bingung nih menentukan pilihannya. Tapi maaf teman-teman Kopers, ini bukan take me out, hehe. Selanjutnya, Nesa mau tanya lagi nih Kak. Kan dalam kepengurusan suatu organisasi itu tidak mungkin akan selalu lancar-lancar saja. Tentunya ada cobaan, ujian, dan masalah. Nah, bagaimana kalian menyelesaikan masalah tersebut jika kepengurusan berikutnya terdapat masalah? Siapa nih yang mau jawab duluan? Untuk yang jawab pertama, Nesa pilih Kak Anwar. Oke, pertanyaan yang bagus tentang problem solving, cara memecahkan masalah. Yang dimana saya kalau memecahkan masalah itu ya tergantung dari permasalahannya tersebut. Contoh, kita ada masalah di bagian usaha misalnya nih ya. Cara saya untuk memecahkan masalah itu ya, saya satu, melakukan survei terlebih dahulu, mencari tahu apa penyebabnya, apa masalahnya. Dan yang kedua, saya mencoba mencari teman atau partner atau mengobrol dengan pihak yang berkaitan untuk mencari sebuah pemecah masalah tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengeksekusinya dari hasil surveinya tersebut dan hasil diskusi antar pengurus yang lain maupun yang bersangkutan gitu. Itu sih mungkin sedikit jelasnya, kita ketemu di forum aja nantinya. Siap Kak Anwar, untuk selanjutnya kita bertemu di forum, yaitu forum RAT yang ke-8 UKM Koperasi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Untuk para kopers jangan lupa hadir ya. Selanjutnya yang kedua jawaban dari Kak Oja. Baik, mungkin membahas tentang problem solving. Kan setiap organisasi atau setiap perkumpulan atau ini pasti memiliki suatu problem atau ya problem permasalahannya itu tersendiri, dan baik itu dari kaderisasinya atau maksudnya anggota atau
di internalnya seperti kepengurusannya atau di segala macamnya. Mungkin cara mengatasinya itu berbeda-beda. Mungkin ada yang juga sama caranya. Nah, kita mencakup cara menyelesaikan masalahnya dari misalnya anggotanya dia yang pasif, karena kan setiap organisasi atau setiap perkumpulan itu pasti ada yang namanya hukum alam. Nah begitu, dari itu kita harus membuat nyaman terlebih dahulu anggotanya, dan jangan merasa mereka itu kayak mentang-mentang si terlalu gini, atau apalagi yang paling berat ini tentang hubungan begitu. Nah cara mengatasinya ya yang pertama itu dicari dulu permasalahannya, baik itu dari permasalahan apapun itu, dicari asal muasal masalahnya. Nah yang kedua langsung diskusikan dengan para pengurus atau yang paling senior cara menyelesaikan masalah tersebut yang sekiranya dapat diselesaikan. Nah ya yang ketiga eksekusi tadi, sama seperti yang kandidat sebelumnya. Nah kan itu relatif, kita harus balik lagi dari sesuai dengan permasalahannya. Lebih tepatnya itu untuk kita cari inti masalahnya, dan lebih kita sharing lagi ke masalahnya, atau kita sharing ke lebih ke pengurus lainnya untuk memecahkan masalah tersebut bagaimana gitu Kak. Jadi Kak Oja ini langsung melibatkan pihak yang berwenang dalam mengatasi permasalahannya ya Kak, seperti pembina, badan pengawas, dan para demisioner pun turut diajak berdiskusi untuk memecahkan masalah yang ada. Wah Kak, nggak kerasa ya, sudah banyak yang kita obrolin, dari perasaan, alasan, tujuan, problem solving, dan bisa jadi mungkin ini pertanyaan dari Nesa yang terakhir nih Kak. Kalau semisalnya nanti di antara kalian tidak terpilih jadi ketua umum, apa yang akan kalian lakukan ke depannya? Untuk Kak Oja mungkin bisa langsung jawab terlebih dahulu. Ya mungkin kalah menang itu hal yang biasa ya. Nah jika saya nggak terpilih ya mungkin saya masih bisa untuk bukan mengabdi ya bahasanya, untuk menempah lagi di Kopma seperti di kepengurusan selanjutnya begitu, entah sesuai sama bidang atau minat bakat saya yang lagi. Kalau seandainya saya nggak terpilih ya mungkin saya akan tetap bergabung bersama Kopma, baik itu pengurus ataupun sebagai ininya nanti. Dan sebisa mungkin saya walaupun tidak menjadi pengurus, bukan tidak menjadi pengurus maksudnya tidak menjadi ketua umum, saya akan sedikit menerapkan visi misi saya, mengakrabkan dengan anggota yang lain begitu sih Kak. Oke, baik Kak Oja atas jawabannya. Berikutnya jawaban dari Kak Anwar. Pertanyaannya sangat unik ya. Bagaimana jika dari salah satu tidak terpilih, apa yang kalian lakuin? Oke. Apa ya? Ya tentunya soal kepilih atau tidaknya itu kan soal takdir ya nggak sih? Kalau soal masalah nggak kepilihnya, ya insya Allah nggak masalah bagi saya, karena mungkin belum takdirnya aja. Nah, apa ya? Kalau yang saya lakukan, jika kalah yaitu tetap sesuai sama tujuan saya menjadi ketua umum, yang dimana ingin mengabdi dan berkiprah lebih jauh di Kopma, serta ingin berusaha mengembangkan koperasi dari segi usaha dan memperbaiki kader ke arah yang lebih baik lagi gitu. Tentunya sesuai sama tujuan awal saya tetap
mengabdi kepada Kopma dan berkiprah kepada Kopma, dan serta ingin berusaha mengembangkan koperasi yang lebih baik lagi gitu, dengan membantu kepengurusan selanjutnya dalam menangani terkait pengkaderan tentunya ya. Pengkaderan biar kader lebih ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Itu sih menurut saya. Oke, baiklah. Itu tadi pertanyaan terakhir dari Nesa, disertai jawaban-jawaban dari para kandidat yang luar biasa. Cukup obrolan tipis-tipis bareng para kandidat calon Ketua Umum Kopma periode 2023. Terima kasih Kak Anwar dan Kak Oja atas waktunya. Sekarang, tentunya Kopers dari mendengarkan podcast ini sudah bisa mempertimbangkan dan yakin dengan pilihannya ya. Siapa ya yang tepat menjadi Ketua Umum Kopma selanjutnya? Oh ya, tapi Kopers siapapun ketumnya besok, semoga apa yang dilakukan ke depannya memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada apa yang dikatakan. Demikian ngobrol bareng Caketum Kopma UIN Raden Intan Lampung periode 2023. Terima kasih telah mendengarkan Kopma Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di RAT ke-8 UKM Kopma UIN Raden Intan Lampung. See you Kopers.